pujian dan hormat yang dipersembahkan oleh sidang-Mu Tuhan. Sekalipun kami menyadari bahwa apa yang sudah kami kerjakan dalam kebaktian pagi hari ini masih banyak kekurangan, di sana sini tidak sempurna, tetapi kami merindukan, oh Tuhan, bahwa setiap kali kami beribadah kepadamu, kami mengalami suatu peningkatan rohani untuk semakin dekat kepada Dikau Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami. Sebab itu dalam sisa waktu kebaktian ini, kami ingin menggunakan duduk dengan tenang di bawah kaki Dikau untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Bapa, hamba menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu untuk dipakai oleh Dikau Tuhan menyuarakan firman-Mu, agar apa yang disampaikan bukan berasal dari manusia siapapun juga termasuk dari hamba-Mu, tapi supaya firman ini benar-benar berasal dari Dikau Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu, untuk kami dapat menikmati dan menerima kekuatan di dalamnya, untuk dapat melepaskan diri dari segala pengaruh kuasa kegelapan yang sedang membelenggu umat manusia di hari-hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa mohon kemurahan-Mu. Kami pun menyadari, ya Tuhan, bahwa saat firman-Mu disampaikan, sebagai manusia kami tidak mampu untuk mendengar dan mengerti firman-Mu, sebab semua itu berasal dari Allah yang hidup, yang tidak terjangkau dengan akal pikiran manusia. Sebab itu saat pemberitaan firman-Mu Bapa, curahkanlah Roh-Mu yang suci menguasai cara kami berpikir, cara kami berperasaan. Biar kami memusatkan hati dan pikiran kami, dan firman-Mu benar-benar dapat kami nikmati, bahkan kami ingat kami miliki, kami hidup di dalamnya. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang pada kesempatan pagi hari ini di tempat dimanapun saudara sudah pilih untuk bisa duduk. Semoga dari tempat itu saudara dapat menikmati firman Tuhan akan disampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Dapat kita menggunakan alat yang sudah disediakan, sekalipun banyak kekurangan kelemahannya, baik sound system maupun alat-alat penterjemah dan segala sesuatu yang dipakai oleh Tuhan untuk hari ini dapat kita gunakan untuk menerima firman Tuhan. Kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan segala kepuasan, dan Tuhan akan memberikan kita berkat. Kita akan bersama-sama membaca dalam Wahyu Fatsal yang ke-13. Wahyu Fatsal yang ke-13. Dalam urutan pemberitaan kitab Wahyu, kita sudah membaca sampai dengan Fatsal yang ke-12 pada waktu yang lalu, dan memang bahagian ini merupakan bahagian tersendiri dari kitab Wahyu. Fatsal 1 sampai dengan Fatsal 12 tampilnya Kristus dengan sidang jemaat. Ini yang utama dalam Fatsal 1 sampai dengan Fatsal 12. Tampilnya Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dalam keadaan yang sebenarnya. Wahyu Fatsal 1, Yesus tampil dalam keadaan yang sebenarnya, yang kita bisa lihat, kita bisa nikmati dan percaya keindahan yang diceritakan dalam Wahyu Fatsal 1. Kemudian Wahyu Fatsal 12, penampilan mempelai wanita juga dalam kemuliaan yang tidak dapat dikalahkan, bahkan tidak dapat dijamah oleh kuasa kegelapan. Dan
Kita berdoa, kita merindukan semoga kita yang hidup di akhir zaman ini berada dalam kondisi semacam itu. Sebagai gereja Tuhan yang dikuasai oleh Tuhan, dengan selubung matahari itu gambaran dari kasih-Nya Allah Bapa, berdiri di atas bulan itu pekerjaan ketebusan dari anak Allah, dan kemudian Dia bermahkota 12 bintang, pimpinan dari Roh El Kudus, Allah Tritunggal dalam suatu kesatuan, memberikan sidang jemaatnya, memberikan kepada sidang jemaatnya kemuliaan sempurna yang merupakan tanda kemenangan, di mana setan tidak dapat menjamah apalagi untuk mengalahkannya. Biarlah kita merindukan ini, saudara-saudara, berada dalam kondisi semacam ini. Sementara Wahyu Fatsal 13, Wahyu Fatsal yang ke-13, Wahyu Fatsal yang ke-13 tampilnya mempelai pria yang lain, mempelai pria yang lain. Dalam 2 Korintus Fatsal 11 ayat yang keempat, ayat yang keempat disebut Kristus yang lain. Ini antikris, ini antikris dan nabi palsu. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 4 disebut di situ Kristus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Ini bicara tentang antikris, nabi palsu, penjelmaan setan di dalam daging untuk meruntuhkan, untuk menipu manusia. Saudara-saudaraku, dan akan banyak manusia yang gugur di dalamnya. Akan banyak manusia yang jatuh dari iman. Itu kejadian-kejadian yang akan terjadi akhir zaman. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak lagi tinggal di dalam Tuhan, dan mereka mundur, meninggalkan, gugur dari iman. Saudara-saudaraku, kemudian Wahyu Fatsal 17 tampilnya seorang wanita yang disebutkan Babel, sundal besar, ibunya segala wanita tuna susila, puncak dari persundalan dunia. Jadi di sini dalam Fatsal 13 tepatnya sampai Fatsal 19 nanti kita akan membaca di sana sebuah nikah yang lain antara Kristus palsu, itulah antikris. Kristus palsu ini disebut Kristus yang lain. Saudara-saudaraku, itu antikris dengan mempelainya. Fatsal 17 dalam puncak kenajisan, dalam puncak kenajisan akan tampil merupakan satu nikah yang lain yang banyak dicontoh, diteladani oleh umat manusia di bumi ini. Dan dikatakan di situ sebenarnya itu bukan suatu nikah, tapi itu suatu persundalan. Jadi Alkitab mengatakan itu bukan suatu nikah, tapi suatu persundalan. Dan inilah yang harus kita jaga dalam doa. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya kehidupan kita di hari-hari ini tidak termasuk di dalam suasana ini. Sebab banyak kali tanpa sadar, saudara-saudaraku, kita memikirkan bahwa kita ada dalam nikah, tapi sebenarnya tidak dalam nikah. Hanya firman Allah yang dapat menyatakan itu, menyatakan kesalahan. Dan kalau firman Allah disampaikan dan orang itu menerima firman Allah, dia tidak mampu untuk menutupi kesalahannya. Sebab tidak ada satu apapun yang dapat digunakan untuk menutup kesalahan manusia. Mata Tuhan bisa melihat, bahkan sanggup untuk mengoperasi segala yang salah itu untuk kemudian kehidupan kita ditampilkan dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat firman Tuhan disampaikan, tidak ada satu perkara pun bisa tersembunyi. Itu akan diungkapkan dan akan dimunculkan. Untuk apa? Bukan untuk manusia itu dihukum. Jangan salah paham.
Bukan manusia itu untuk dihancurkan. Tapi di dalam kitab Injil, saya tidak sempat untuk menceritakan hari ini, saat ini, saudara-saudaraku. Tapi dalam kitab Injil diceritakan kalau Tuhan sedang mengajar, menyampaikan firman dalam bentuk pengajaran yang bukan dari manusia tapi datang dari Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyembunyikan dirinya. Sampai dalam pikiran, sampai di dalam hati, itu semua diungkapkan. Seorang wanita yang telah sakit bertahun-tahun, saudara-saudaraku, saat berita firman Allah dia katakan, kalau saya saja aku dapat menjamah ujung jubah dari Tuhan ini, aku akan sembuh dari lelehan darah ini. Tidak ada orang tahu bahwa di situ ada seorang sakit. Tetapi orang sakit ini dia merayap sampai di bawah kaki Tuhan. Apapun yang harus dia alami, suatu hinaan, suatu damperatan yang menyakitkan hati, ia pergi dan dia menjamah, ia sembuh saat itu. Tidak ada orang tahu. Tapi Tuhan katakan, siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah aku? Sebab aku rasa kuasa keluar dari diriku, masuk kepada perempuan yang sakit ini. Petrus dia seorang murid Tuhan, juga tidak mengerti, dan dia berkata kepada Tuhan, manusia sebanyak ini, apakah Tuhan mengatakan siapa yang menjamah aku? Tentu banyak orang yang bersentuhan dengan dia, tetapi sentuhan dan sentuhan itu ada bedanya. Suatu sentuhan yang ada kontak pribadi dengan kuasa Allah, itu satu sentuhan khusus yang mengerjakan kuasa ajaib, yang bisa memulihkan keadaan, bisa memulihkan suatu keadaan yang sebenarnya tersembunyi bertahun-tahun, sengaja disembunyikan. Tapi tidak untuk firman Allah. Firman Allah tidak dapat kita batasi dengan apapun juga. Segala sesuatu diungkapkan. Rasul Paulus dia katakan, beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan yang salah. Untuk apa? Supaya manusia ini kembali kepada kesucian pribadinya, kesucian nikahnya. Untuk apa nikah kita pertahankan kalau nikah itu tidak disucikan? Kita datang kepada Tuhan, Tuhan, saya yang menjadi penyebab nikah ini tidak suci, ngaku di hadapan Tuhan. Kalau di dalam sidang jemaat kita memohonkan doa, mengaku kepada seorang hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan itu yang berkuasa mengampuni dari dirinya kecuali Tuhan. Tuhan yang mengatakan, siapa yang engkau ampuni dia diampuni. Siapa yang kamu katakan dosanya tetap, dosanya tetap. Tetapi yang terutama adalah kalau kamu melihat saudaramu berdosa, yaitu dosa yang tidak membawa maut, doakanlah dia supaya ia hidup. Siapa saudara kita yang kita lihat? Tentu kita tidak melihat dia sedang berbuat dosa, tetapi dari pengakuannya kita melihat bahwa saudara kita sudah berbuat dosa. Dia sekarang bukan membutuhkan suatu penghakiman, bukan. Dia sudah mengaku salah. Sekarang yang dia butuhkan adalah bagaimana kita berdoa untuk saudara kita itu hidup. Dosa mana yang tidak membawa maut? Dosa yang diakui. Dosa yang diakui itu tidak membawa maut. Kalau kita mengakui, kita mengampuni orang berdosa, dosa kita juga akan diampuni. Tetapi jika kita tidak mengampuni orang berdosa yang sudah mengaku, yang kita sudah lihat, saudara-saudaraku, Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengampuni dosa saudaramu, aku juga tidak mengampuni kamu. Sebab itu saudaraku, mari kita mau lihat nikah ini. Kalau kehidupan kita sekarang di hadapan Tuhan, ibadah kita, pelayanan kita, Tuhan nyatakan segala kesalahan kita, bukan untuk dihukumkan, tetapi Tuhan mau supaya ibadah kita ibadah yang suci di hadapan Tuhan.
Kesalahan dalam ibadah kita ditegur oleh Tuhan, dinyatakan oleh Tuhan, supaya ibadah kita ibadah yang diterima oleh Tuhan, bukan ibadah yang kita rasa benar, tetapi segala kesalahan-kesalahan itu ditumpuk tanpa suatu perdamaian dengan Tuhan. Demikian juga dengan pelayanan kita. Pelayanan kita dikoreksi oleh Tuhan. Sidang jemaat di Efesus, suatu sidang jemaat yang luar biasa. Kalau kita membaca bagaimana pelayanan itu begitu hebat dan rasanya sulit untuk kita cari samanya di akhir zaman ini. Tetapi setelah Tuhan koreksi, ternyata ibadah itu, pelayanan itu tidak diterima oleh Tuhan. Bahkan begitu dalam ia jatuh. Mengapa? Sebab ada dosa yang tersembunyi. Ada dosa yang tersembunyi, yang tidak dinyatakan, yang tidak didamaikan dengan Allah. Suatu pelayanan dengan tidak didahului berdamaian dengan Allah. Suatu kehidupan yang tetap ada dosa yang dipelihara, tidak datang di bawah kaki Tuhan untuk mengaku segala kesalahannya, dan kemudian dia diampuni oleh Tuhan. Dan dengan dasar pengampunan inilah, Tuhan merindukan pelayanan kita terjadi. Rasul Paulus sebelum ia melayani, Tuhan kerjakan begitu rupa dan suatu pengakuan yang sangat berani. Dalam 1 Timotius pasal 1, dia ungkapkan segala kesalahannya, dan dia mengaku di hadapan Tuhan, benar engkau telah datang ke dalam dunia untuk mengampuni orang berdosa. Di antara manusia yang berdosa, aku yang paling besar dosanya. Tapi dalam hal ini aku menerima kasih karunia. Dia diampuni oleh Tuhan. Kita semua bisa mengakui bagaimana Tuhan pakai Rasul Paulus. Berita pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus sampai kepada kita pada hari akhir ini, dan sudah banyak membuat kita kuat dalam kehidupan rohani, sudah membuat kita kembali dari dosa pada kehidupan yang sesungguhnya. Begitu Tuhan berkemurahan. Ibadah kita, supaya jangan kita pikir kita melayani Tuhan, tapi nanti saatnya kita akan datang kepada Tuhan. Bukakan kami pintu. Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Oh Tuhan, bukankah kami makan bersama dengan Tuhan di lorong negeri kami? Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Bukankah kami telah mengusir setan dengan nama Tuhan? Aku tidak kenal kamu, katanya Tuhan. Siapa semua ini? Adalah pengikut-pengikut Tuhan, adalah hamba-hamba Allah, pelayan-pelayan. Tetapi ada dosa yang tetap disembunyikan, yang tidak diakui. Ada dosa yang tertutup. Berbahagialah, dalam Alkitab dikatakan, berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan pelanggarannya tidak diperhitungkan. Mengapa? Sebab dia mengaku di hadapan Tuhan. Betapa indahnya nikah-nikah yang terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satu kesalahan yang tertutup, baik suami maupun istri sampai kepada anak-anak. Segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan untuk setiap kali mengalami penyucian. Saudara-saudaraku, sundal besar, Babel besar, ini bicara tentang gereja yang palsu, gereja Tuhan yang palsu, gereja yang hidup di dalam suatu persundalan yang dasar. Dalam kitab Imamat, dalam kitab dalam kitab Imamat disebutkan di sana satu persundalan yang dasar sekali, yaitu hubungan dengan binatang. Lebih baik kita baca ayat ini lebih dahulu, tapi memang bukan hal ini akan saya bicarakan. Saya sudah sampaikan dalam Bible Study pada kesempatan lalu. Ayat 15, Fatsal 20, Imamat 20, ayat 15. Ada 3 macam persundalan di situ. Dalam Fatsal yang ke-20 ini, persundalan pertama adalah antara pria dan wanita yang bukan suami istri. Saya singkatkan begitu aja. Yang kedua,
persundalan antara laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Itu homoseks, lesbian. Itu salah satu persundalan. Tapi yang ketiga ini adalah persundalan dengan binatang. Ayat yang ke-15. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Iya, terus bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan itu dan binatang itu, dan mereka pasti dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Iya, terima kasih. Mungkin secara akal pikiran manusia kita tidak bisa percaya ini. Saya pun demikian dulunya. Tetapi setelah dalam pelayanan ini, bagaimana kehidupan yang sangat menderita oleh dosa ini datang dan mengaku. Saya tidak bisa menolak kenyataan itu, bahwa itu sedang terjadi di dunia akhir zaman ini. Bertambah-tambahnya dosa, terutama dosa seks. Sekali lagi, bahagialah satu nikah yang terbuka di hadapan Tuhan. Satu nikah yang tidak sempat ditipu, seolah-olah benar, seolah-olah suci, tetapi ada dosa yang tersembunyi di dalamnya. Sementara kalau dosa itu diakui, dosa itu hilang kuasanya. Semakin dosa ini ditutup, semakin giat dia bekerja. Dia hebat sekali pekerjaannya, menghancurkan. Dan suatu kehancuran yang tidak dapat suci. Jangan terselubung, jangan dosa itu ditutup, diselubungi. Dosa yang diselubungi bukan berarti kita tidak salah, tidak ada kesalahan. Dosa yang ditutup bukan berarti kita sedang suci, tidak. Dosa itu bekerja menghancurkan perkara-perkara dalam, sehingga manusia tidak ada kemampuan untuk hidup secara sesungguhnya. Tapi kalau dosa itu dibukakan, dosa itu diakui, Alkitab mengatakan itu dosa tidak membawa maut. Nikah itu akan diperbaiki kembali oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, akan menjadi suatu nikah yang baru, yang oleh Tuhan memandangnya nanti seperti tidak ada perbuatan dosa. Sampai dosa semacam itu nanti di dalam nikah itu untuk menyebutnya pun mereka tidak mau lagi. Daripada dosa itu tertutup. Seringkali kita kalah oleh karena tidak mampu melihat kenyataan. Itu yang buat kita kalah, membuat manusia banyak kali kalah. Kalau saat itu dibukakan, kita tidak mampu melihat kenyataan. Tetapi jika kita dapat mengalahkan diri kita untuk melihat kenyataan, demikianlah di saat itu juga Tuhan akan membukakan mata kita untuk melihat suatu kenyataan yang lain, bahwa Allah sangat mengasihi kita. Kalau dosa itu tidak tetap tertutup, tidak dibukakan, Allah bagaikan menutup matanya bagi nikah kita. Tapi kalau itu dibukakan, itu kasih Allah. Inilah dosa mulai Fatsal 13 sampai Fatsal 17. Sampai nanti Fatsal 19, kemudian masuk Fatsal 20 dan 21 kitab Wahyu ini. Tuhan akan menyampaikan nasihat dan teguran, nasihat-nasihat untuk kita semua. Itu rencana dari kitab Wahyu ini. Kita melihat begitu besar rencana Allah dalam kehidupan sidang jemaat untuk Tuhan memeliharakan kita sekalian. Mari sekarang kita akan periksa Wahyu Fatsal yang ke-13. Wahyu Fatsal yang ke-13. Setelah saya menyampaikan rencana yang kitab Wahyu bagian yang kedua ini, sekarang mari kita akan membaca bagian-bagian ini. Tentunya kita tidak mungkin atau belum mampu untuk mengungkapkan seluruhnya. Tetapi seberapa banyak yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita mau terima ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita membaca ayat
ayat 1 lebih dahulu. Lalu aku melihat seekor binatang buas. Ya, seekor binatang buas keluar dari dalam laut. Ya. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya, bertanduk 10, berkepala 7. Dari bentuknya saja ini sudah binatang aneh. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, tertulis nama-nama hujat. Ini binatang yang keluar pada Fatsal 13 ini. Ini yang disebut binatang. Disebut binatang buas. Ayat 11. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang buas lain yang keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Iya, terima kasih. Ini juga binatang. Jadi dalam imamat tadi dikatakan suatu persundalan dengan binatang. Memang zaman perjanjian lama, zaman Israel, Tuhan bicara mengenai ya binatang-binatang. Memang itu terjadi. Sebab sampai sekarang itu ada terjadi. Dan dosa itu dosa sudah merupakan dosa dari zaman dulu. Sekarang ada itu bukan barang baru. Dosa Sodom dan Gomora, homoseks, lesbian juga dosa dari zaman dulu, sekarang meningkat untuk mencapai kesempurnaannya dalam satu kota yang disebut Babel besar. Tapi dalam akhir zaman ini Tuhan menunjuk binatang yang lebih dahsyat daripada hewan yang kita lihat sekarang ini. Sebab di sini disebutkan binatang keluar dari laut, binatang buas. Disebut sekarang binatang buas. Dalam kitab Imamat itu hanya disebut binatang, tapi dalam perjanjian baru kitab Wahyu ini disebut binatang buas. Keluar dari laut, ada yang keluar dari darat, dari laut, dari darat. Wahyu Fatsal 12 ayat 3. Wahyu Fatsal 12 ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Iya, ini binatang yang di udara. Jadi ada binatang di udara, ada binatang di laut, ada binatang di bumi, keluar dari bumi. 3 macam binatang ini kepada Adam Tuhan perintahkan, taklukkan ini binatang. Binatang atau daging yang ada di laut, di dalam air. Pada waktu itu dia disebut ikan. Pada waktu itu dia disebut ikan-ikan di laut. Tapi kepada Adam yang akhir Tuhan Yesus Allah katakan, binatang atau ikan di laut itu bukan lagi ikan, tetapi sudah menjadi binatang buas. Pernah dia datang kepada Yesus di padang belantara dan Tuhan kalahkan dia. Kali ini dia tampil lagi. Pada akhir zaman, saudaraku, dia tampil untuk menyatakan keganasan, kebuasannya. Kepada Adam Tuhan katakan, taklukkan daging atau burung-burung di udara. Tapi dalam kitab Wahyu Tuhan nyatakan itu bukan burung biasa, tetapi itu sudah merupakan ular naga merah padam yang besar. Dan dalam Wahyu Fatsal 12 disebut namanya adalah setan, ular tua, iblis yang menyesatkan umat manusia. Dalam kitab Kejadian, dalam permulaan zaman disebutkan binatang-binatang yang merayap di bumi. Binatang merayap di bumi. Dalam kitab Wahyu dikatakan binatang itu dia sudah menyatakan kekuatannya, saudara-saudaraku. Dia seakan-akan ada suatu kebangkitan. Dia tidak lagi hidup seakan-akan dalam kutukan,
sekalipun dia hidup dalam kutukan. Dikatakan dia sekarang muncul bagaikan seekor anak domba. Jadi tidak lagi merayap seperti kutukan Tuhan atas ular zaman dulu. Dia sekarang seakan sudah berdiri, sudah punya kuasa kebangkitan, tetapi tidak bangkit. Sebab apa? Sebab apa yang di dalamnya tetap ular yang merayap di bumi itu. Taklukkan itu, kata Tuhan kepada Adam. Dan ini juga yang ditaklukkan oleh Yesus di hari-hari ini. Tuhan sedang menaklukkan antikris, nabi palsu, dan setan. Itu yang nanti akan menggagahi gereja Tuhan. Itu yang nanti akan menggagahi gereja Tuhan. Sehingga di dalam kitab Imamat itu dikatakan, saya gunakan istilah ini, bersetubuh dengan binatang, bersekutu dengan binatang. Ini di akhir zaman, persekutuan dengan antikris, dengan nabi palsu, dan dengan setan. Ini yang akan terjadi dan sedang terjadi. Kita mau lihat kekuatan dari binatang-binatang ini lebih dahulu. Ini secara garis besar saya tunjukkan kekuatan dari binatang ini. Binatang dari laut ini kekuatannya adalah uang. Sebab nanti seluruh pasar jual dan beli itu dalam kekuasaan dia. Ini binatang yang keluar dari laut. Kekuatannya pada mamon, pada uang. Dan akan banyak orang terlibat dalam hal ini. Rasul Paulus dalam surat Timotius mengatakan itu akar dari segala kejahatan. Mengasihi akan uang, bukan uangnya, tapi mengasihi uang, bersekutu, menyatu dengan uang ini, itulah akar segala kejahatan. Ini kekuatan dari antikris. Bahkan bahwa ekonomi dunia ini akan dikuasai oleh satu tangan, akan dimonopoli oleh satu tangan, tangan antikris. Akan terjadi suatu monopoli besar di bumi ini. Bukan cuma di negara-negara, bukan, tapi dalam bumi ini akan dipegang oleh satu tangan, tangan antikris. Di belahan-belahan bumi sudah membentuk pasar bersama di belahan-belahan bumi. Nanti semua pasar-pasar ini akan dikuasai oleh satu tangan, namanya antikris. Bagaimanapun zaman menuju ke situ, bagaimanapun kita tidak bisa menyangkal bahwa zaman ini sedang menuju ke arah itu. Kita harus berjaga di hari-hari ini. Kita harus berjaga di hari-hari ini. Siapa tahu bahwa krisis yang dialami sekarang ini, krisis ekonomi, sudah memberikan kita suatu pertanda-pertanda yang semakin nyata. Bagaimana turun campur tangannya kuasa setan ini untuk menguasai ekonomi dunia. Kita anak-anak Tuhan masih hidup dalam dunia ini, saudara-saudaraku. Tapi kita harus waspada, melihat. Jangan dengan mata ini yang bisa dikaburkan oleh setan. Mata ini bisa dikaburkan oleh setan, saudara-saudaraku. Kalau setan datang dalam suasana ini, Tuhan hamburkan di tengah-tengah kita dolar bermiliar-miliar. Bisa mata kita jadi hijau. Mata kita jadi hijau, lupa Tuhan. Suatu persundalan dengan antikris bisa terjadi. Bisa-bisa kita menghujat Tuhan. Aku sudah berdoa bertahun-tahun, masalahku kok tidak selesai. Sekarang ini datang, kita pikir masalah selesai. Tanpa kita sadari bahwa memang masalah akan selesai,
tapi hati kita sudah terikat pada dia, bagaikan suatu persekutuan dengan binatang yang jalannya akhirnya sudah jelas akan mati. Tuhan katakan hukumannya itu mati. Di sini artinya masuk dalam hukuman kekal. Sebab memang pekerjaan dari antikris nanti ini adalah untuk menghujat. Untuk menghujat. Bukannya mustahil, dia bikin susah sedemikian rupa. Dan tujuannya bukan hanya sampai susah, tetapi sampai anak Tuhan itu ikut-ikut menghujat Tuhannya, ikut-ikut menghujat kuasa Allah, ikut-ikut menghujat pengajaran firman Allah. Sebab itu nanti yang akan dihujat, Allah itu akan dihujat. Coba kita baca ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, Fatsal 13 ayat yang ke-6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Untuk menghujat Allah. Jadi suatu krisis, suatu kesusahan yang kita derita begitu berat, setan tidak berhenti di situ, tapi setan mau sampai kita ikut menambah mulutnya antikris ini. Mulutnya antikris ini mulutnya memang sudah besar, tapi Alkitab katakan dia dikasih mulut lagi. Mulut siapa? Mulutnya orang yang ikut-ikut menghujat. Oh, kita berdoa jangan sampai mulut kita sempat ditambahkan pada mulut dari antikris untuk ikut-ikut menghujat Tuhan. Dia akan menghujat Allah. Menghujat siapa lagi? Menghujat namanya. Menghujat nama Allah. Terus dan kemah kediamannya. Kemah kediaman. Apa ini kemah? Kemah ini tabernakel. Tabernakel itu apa? Pengajaran firman Allah. Itu akan dihujat. Menghujat Allah, menghujat namanya, menghujat pengajaran firman Allah. Terus dan semua mereka yang diam di surga. Semua orang yang diam di surga itu akan dihujat. Anak-anak Tuhan lain akan dihujat. Jadi memang saat yang sulit ini, krisis yang kita alami ini sudah sulit, tetapi kita harus jaga. Sebagaimana dalam kesaksian-kesaksian tadi, berharap pada Tuhan. Itu yang sangat penting bagi kita. Dalam ayat yang ke-9 yang terakhir katakan yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ini dihujat, saudaraku. Akan menghadapi suatu hujatan yang dahsyat. Tapi kalau Tuhan berkemurahan kepada kita, lebih baik kita gunakan kemurahan itu. Mari, saya akan sedikit atau akan berusaha menggunakan waktu yang tersisa ini untuk menjelaskan siapa yang sebenarnya disebut antikris ini. Siapa yang disebut antikris ini? Dia adalah binatang. Dia disebut binatang keluar dari laut. Dan ayat 2 dikatakan dia binatang buas, sebab dia adalah kombinasi dari 4 macam binatang buas: macan tutul, beruang, singa, dan naga. 4 macam binatang buas. 4 macam binatang buas. Otaknya memang terletak pada naga ini. Otaknya terletak pada naga ini. Kakinya terletak pada beruang. Ketangkasannya terletak pada macan tutul. Dan mulutnya, suaranya terletak pada singa. Saya tidak akan bicarakan soal ini, tapi saya akan bicarakan lebih dahulu ciri khusus siapa binatang ini. Mari, lebih dahulu kita akan membaca dalam surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus Fatsal yang ke-15.
surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Lebih dahulu kita membaca ayat yang ke-39 dan 40. 39 dan 40. Bukan semua daging sama. Bukan semua daging itu sama. Semua itu daging sama, tapi tidak semua daging sama. Terus, daging manusia lain daripada daging binatang. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung. Lain daripada daging burung. Lain daripada daging ikan. Ya, lain daripada daging ikan. Di Taman Eden atau dalam kitab Kejadian, Tuhan tunjukkan daging-daging ini. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia punya tubuh. Daging yang sekarang kita masih miliki berasal dari lebu tanah. Itu daging yang dimiliki oleh manusia. Daging dari lebu tanah. Lain dari daging binatang. Binatang yang dimaksudkan di sini dalam ayat ini adalah binatang yang hidup di darat itu. Lain dari daging burung. Itu binatang yang atau daging yang ada di udara. Lain dari daging ikan. Binatang yang ada di laut. Jadi semua ini berbeda-beda dan juga mempunyai jenis kehidupan yang berbeda-beda. Semua punya jenis kehidupan. Jenis kehidupan ikan membuat dia bisa hidup di laut, di dalam air. Dia punya jenis kehidupan sendiri. Sebab itu Tuhan menciptakan binatang-binatang ini dengan jenis-jenisnya, membuat dia bisa hidup di alamnya. Ikan hidup di laut. Burung membuat dia bisa terbang di udara, hidup di udara. Binatang-binatang yang lain tidak bisa seenaknya seperti burung-burung itu. Burung mempunyai jenis kehidupan sendiri, membuat dia bisa leluasa hidup di udara itu. Lain dengan jenis daging atau binatang yang hidup di bumi ini, di darat, mempunyai jenis kehidupan sendiri. Kalau binatang-binatang di bumi ini kita celupkan di dalam laut, tidak usah tunggu 1 hari, mungkin 5 menit aja dia sudah habis mati. Sebab jenis hidupnya lain. Jenis kehidupan kita di bumi ini, jenis kehidupan kita di bumi ini lain dengan jenis kehidupan yang ada di surga. Coba kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-44. Ayat yang ke-44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Ya. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Ya, jadi manusia ini pun, saudaraku, tubuh manusia ini juga ternyata sudah dibagi oleh Tuhan. Ada manusia alamiah, manusia duniawi yang bisa hidup di bumi ini. Tubuh itulah jenis kehidupan, itulah yang kita miliki sekarang ini. Masih tinggal di Surabaya, masih bisa jalan sana sini. Kita memiliki jenis kehidupan alamiah dalam tubuh alamiah. Baca terus. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Nah, ini yang kita banyak kali tidak mau lihat, bahwa di samping tubuh kita ini yang jasmani, yang alamiah ini, ada tubuh rohaniah. Ini yang banyak kali kita tidak lihat, dan banyak kali kita sengsarakan dia, banyak kali kita siksakan dia. Tubuh jasmani ini kita pelihara begitu khusus dan luar biasa, tidak boleh disinggung, apalagi dicubit. Dilihat pun lain kali, apa lihat-lihat, oh, marah. Baru dilihat kok tubuhnya, dilihat kok marah. Baru lihat, apalagi kalau disinggung, apalagi kalau dicubit. Begitu kita membela tubuh jasmani ini, tapi tubuh rohani kita siksakan sendiri. Bukan orang lain menyiksa,
Kita sendiri yang menyiksakan tubuh rohani kita. Kita tidak kasih makan dia. Bertahun-tahun kita tidak kasih makan dia. Kalau seminggu sekali kita kasih makan, sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak, seminggu sekali kamu ke gereja, sudah cukup. Di sini kita datang tidak makan makanan untuk tubuh kita, tapi jiwa kita yang sudah kelaparan seminggu. Dengar tadi kesaksian ini, saya tidak suruh dia saksi ibu tadi. Saya tidak suruh dia saksi. Saya juga tidak tahu apa yang dia saksikan. Tapi dari kesaksian tadi kita mendengar bagaimana ulah manusia ini terhadap tubuh yang satu ini, terhadap tubuh yang jasmani ini. Masakan orang lain aja tidak laku, harus masakan mama. Di keluarga kami juga hampir-hampir mirip seperti ini. Masakan mama. Kalau sudah sekian lama mama tidak masak, ributlah anak-anak. Siapa yang dikasih makan dengan masakan mama itu? Ya ini. Anak-anakku, kamu rindu masakan mama. Masakan papa bagaimana? Iya. Jangan masakan papa dijauhi, malah tidur waktu papa sedang menyajikan makanan. Ada tubuh yang lain, tubuh rohani. Ini yang tidak pernah dikasih makan. Ini yang tidak pernah dikasih makan. Baru dikasih makan 1 hari, 2 hari, hari ketiga ini memberontak. Ini tubuh jasmani ini memberontak. Tapi kalau terus dilawan, hari keempat, hari kelima kan lolos juga toh. Puji Tuhan. Rohani ini dia bertepuk tangan. Sementara tubuh rohani dikasih makan, tubuh jasmani ini macam-macam ulahnya yang tidak mau perhatian. Ini tubuh jasmani ini, lihat kiri kanan, yang ngantuk, yang tertidur. Untuk apa? Supaya jas rohani ini jangan makan, sehingga pulang datang lapar, pulang lapar. Sementara tubuh jasmani tidak di rumah, ya di restoran, dan di restoran, di warung pun jadilah untuk jasmani ini. Jangan lupa kita punya 2 tubuh ini, saudaraku. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Memang sikapnya ibu tadi untuk kasih makan tubuh rohani ini, memang yang jasmani ini diikat. Sebab dia sudah banyak mengganggu, sekarang diikat, dipuasain supaya dia terikat, agar rohani ini bisa makan. Nanti hari Selasa puasa, setuju? Nanti hari Selasa yang akan datang puasa, setuju? Iya, yang setuju aja yang ikut. Saya akan membuka kesempatan puasa pada hari Selasa. Memang saya sudah merindu pada hari-hari yang lalu berdoa, kita sudah 1 bulan ini belum puasa. Saya merindu hari Selasa yang akan datang kita puasa di tempat ini. Tidak usah di Batu, di tempat ini, sekalipun dekat dapur, tapi justru peperangannya lebih hebat. Kalau kita berperang musuhnya jauh, wah enak. Tapi kalau kita berperang muka dengan muka, ini baru namanya laki-laki menghadap laki-laki. Jangan berperang musuhnya jauh. Aku mau berperang tapi musuhnya jauh. Ya, kelihatan menang tapi musuhnya tidak kalah. Tapi kalau muka dengan muka, hayo. Sementara ya di samping kiri kanan kita bisa-bisa baunya sampai di sini saat berpuasa. Tetapi jangan langsung tutup kamu punya pabrik. Jangan. Kita memang dikasih untuk ayo di tengah-tengah musuh ini kita berpuasa. Saya akan buka kesempatan puasa para hari Selasa. Saya merasa saudara banyak yang merindukan, tetapi untuk janji mungkin saudara ragu-ragu. Tapi berdoalah semoga Tuhan beri saudara kesempatan untuk ikut. Sebab kita ini ada 2 tubuh. Ada 2 tubuh. Coba baca terus. Baca terus. Baca terus ayat 45. Ayat 45. Ayat 45. Seperti ada tertulis, ya. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam menjadi makhluk yang hidup.
Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Menjadi roh yang menghidupkan. Terus? Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Iya. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Iya. Jadi terima kasih. Jadi saya singkatkan saja, memang ini suatu uraian panjang, tapi saya singkatkan saja bahwa kita ini punya tubuh jasmani, tubuh rohani. Yang kita selalu kasih makan adalah hanya tubuh jasmani. Tubuh rohani kalau kebaktian, kamu punya gereja kebaktian kok tiap hari. Memang kita di sini tiap hari. Tapi kebaktian pokok ada 3 macam. Ada 3 macam kebaktian pokok untuk memberi makan tubuh rohani kita. Kebaktian pertama adalah kebaktian Bible study. Itu memberi makanan untuk rohani kita dengan roti rohani, itulah firman Allah. Yang sudah menjadi darah daging, itulah tubuh dan darah Kristus. Firman dan perjamuan suci, itu makanannya. Kemudian ada kebaktian umum, kebaktian Roh El Kudus. Tubuh kita minum air, makan mesti ada airnya, mesti minum entah air entah apa. Saya anjurkan minuman yang sehat, itulah air. Itu minuman yang sehat. Jangan minuman keras, itu tidak sehat. Apalagi minuman yang terlarang. Kita makan, tubuh kita makan, roh kita makan firman dan perjamuan suci. Tubuh kita minum air, roh kita ada dalam kegiatan Roh El Kudus. Kebaktian umum ini kebaktian di mana jiwa kita disegarkan, roh kita disegarkan dengan Roh El Kudus. Dalam Bible study diutamakan di situ firman pengajaran untuk memberi kita kekuatan. Tapi dalam kebaktian umum kita dikasih oleh Tuhan kepuasan dengan pekerjaan Roh El Kudus dalam kita masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang bersaksi. Ini semua pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Firman Tuhan disampaikan untuk menyegarkan kehidupan kita, saudara-saudaraku. Dan ini namanya jiwa kita, roh kita disegarkan. Tubuh rohani kita dipuaskan dengan Roh Kudus. Bagaikan tubuh jasmani kita hanya minum. Apa cukup sehat? Minum terus. Cukup sehat? Makan terus tanpa minum juga tidak sempurna. Makan dan minum. Satu hal yang sangat penting, tapi ini yang paling banyak dilupakan. Oleh kemurahan Tuhan, saya melihat dalam jemaat ini suatu gairah untuk menyembah Allah. Kebaktian yang ketiga, macam yang ketiga adalah suatu doa penyembahan. Itu nafasnya kehidupan rohani kita. Dengan doa penyembahan kita bernafas, rohani kita bernafas. Ini suatu kehidupan. Tubuh jiwa, tubuh dan tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita. Firman, Roh Kudus dan penyembahan. Suatu doa. Kita dibawa oleh Tuhan sampai kepada suasana surga. Baca terus. Jadi ini pemeliharaan rohani kita, supaya kita nanti jangan menjadi daging. Jadi kalau rohani kita dipelihara, saudara-saudaraku, kehidupan kita akan suatu kehidupan, ada harapan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita baca ayat 50. Ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi daging ini tidak mendapat bagian kerajaan surga.
Itu sebabnya kehidupan kita ini harus diubahkan oleh Tuhan. Lebih baik baca ayat yang ke-51 dulu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Iya. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Iya, jadi kita ini sesungguhnya dalam proses Tuhan mau mengubahkan kita dari tubuh daging ini menjadi tubuh rohani. Setiap kali dalam proses kebaharuan kita diubahkan. Saya berulang kali mengatakan dalam sidang jemaat ini bahwa kedatangan Tuhan identik dengan keubahan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali identik dengan keubahan. Jenis kehidupan daging ini, jenis kehidupan yang kita miliki sekarang dalam tubuh dan daging, membuat kita senang hidup di bumi ini, tidak senang suasana surga. Tetapi kalau kita hanya senang perkara dunia ini, kita akan binasa bersama dengan dunia ini. Sebab itu Tuhan mau mengubahkan kita dari tubuh jasmani ini menjadi tubuh rohani. Sebab di surga bukan jenis kehidupan daging. Itu sangat jelas, saya kira tidak sulit kita mengerti ini. Di surga kehidupan di sana bukan kehidupan daging, bukan makan minum cara daging. Tetapi di surga itu punya jenis kehidupan rohani. Untuk masuk di sana, kita tidak bisa memiliki jenis kehidupan jasmani daging ini. Daging dan darah ditinggalkan di bumi ini, karena kita tadinya dari lebu tanah dikembalikan ke lebu tanah. Tetapi kalau kita sekarang diubahkan, maka dengan tubuh rohani itu kita masuki suasana surga dengan jenis kehidupan surga. Nah, sekarang kita mungkin menjadi mengerti sekarang siapa antikris ini. Siapa antikris ini? Kalau saudara ikuti penjelasan secara teliti apa yang saya sudah uraikan tadi, kita akan melihat kalau Tuhan mengatakan bahwa apa yang keluar dari apa yang dilihat di udara di Wahyu 12, apa yang keluar dari dalam air, Wahyu 13 ayat 1, itulah binatang. Itu bicara tentang itu bicara tentang daging, kehidupan tanpa roh, hanya daging. Demikian juga binatang yang dari bumi disebut binatang. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang ada yang keluar ini itu adalah daging. Saudara-saudaraku, antikris ini adalah daging dan darah, tetapi tanpa roh Allah dalam kehidupannya. Inilah antikris, tanpa roh Allah, hanya daging, manusia daging. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, saudara-saudaraku, ini pemikiran saya orang bodoh, dan jangan kita besar-besarkan. Pemikiran saya orang bodoh yang tidak tahu tentang masalah yang memang bukan bidang saya. Tapi saya sebagai orang awam dan orang bodoh dalam bidang itu, kalau saya melihat teknologi yang sedang berjalan sekarang ini, saudara-saudaraku, manusia cenderung untuk membuat manusia dengan ilmunya sendiri. Saya tidak sejauh itu, tapi secara bodoh saya baca, dengar dalam berita, dan ini masih suatu hal yang diperdebatkan. Saya tidak tahu soal itu, tetapi yang saya cuma khawatirkan adalah apakah manusia hasil buatan manusia itu punya roh atau tidak. Itu belum bisa dijawab. Apakah manusia diciptakan oleh manusia ini punya roh atau tidak? Sebab
tubuh kita ini bisa dianalisis, dipisah-pisahkan, fosfornya berapa, kapurnya berapa. Untuk kemudian kalau dibuat dengan sistem teknologi manusia, tidak usah bicara bayi tabung, tidak usah bicara dulu tentang apa segala. Manusia bisa dengan perkembangan ilmu teknologi manusia sekarang bisa mencampur baukan segala bahan-bahan ini untuk membuat daging betul. Bisa jadi daging betul. Bisa membentuk manusia betul. Bisa membentuk napasnya untuk bisa hidup dan sebagainya. Sebab memang dalam Wahyu 13 ini nanti patung binatang itu akan hidup. Manusia tanpa roh. Kalau dia pandai akan pandai betul. Dan sekarang apa yang diternakan sekarang ini, saudaraku, adalah benih-benih dari manusia yang pandai sekali. Tidak mungkin diambil otaknya orang bodoh. Buat apa otaknya orang bodoh ini? Apalagi kalau orang gila, ya sudah dibuang aja. Tapi otaknya orang pandai. Segala sesuatu benih yang pandai-pandai, yang hebat-hebat. Mungkin ototnya yang kuat, mungkin uratnya yang kuat, mungkin balungnya yang kuat. Akan ditampilkan satu manusia yang luar biasa. Pandainya luar biasa, tapi tanpa roh, tanpa punya perasaan. Dan kalau dia bunuh orang tanpa perasaan, kalau dia nyiksa orang luar biasa tanpa perasaan. Itulah manusia, gambaran dari binatang. Disebut dia binatang buas. Tidak ada samanya binatang ini. Buasnya singa lain dari buasnya macan, lain dari buasnya ular, lain dari buasnya beruang, punya sendiri. Tapi binatang yang satu ini kumpulan dari keistimewaan binatang-binatang buas. Jadi benih-benih istimewanya itu yang akan digabungkan menjadi satu tubuh daging tanpa roh Allah di dalamnya. Coba saudara bayangkan bagaimana kalau ini nanti akan menguasai dunia ini. Manusia mana? Beruang aja kalah kok. Apalagi cuma otot lembek-lembek begini. Oh, gak bisa. Biar siapa di sini merasa kuat nanti berhadapan dengan antikris, otot beruang, bergumul dengan beruang, gak bisa. Itulah antikris. Jadi manusia yang tidak punya bahagian hidupnya Allah di dalam dia. Saya singkat aja menyebut dia tanpa roh Allah. Tuhan sekarang mau membuat kita ini jangan terseret ke sana. Jangan terseret ke sana. Sebab manusia sekarang ini, Rasul Paulus katakan di dalam roh Allah, dia katakan ada dua macam manusia sekarang ini. Ada dua macam manusia sekarang ini. Ada dua macam manusia. Dalam sidang jemaat Korintus, ini sidang jemaat. Dalam sidang jemaat Korintus ada dua macam manusia di sana. Manusia alamiah, manusia daging, dan manusia rohani. Ada dua macam manusia di situ, saudara-saudara. Sehingga kita harus memeriksa sekarang ini. Kita ini dalam sidang jemaat, tapi kita ini manusia apa? Sebab nanti Rasul Yohanes mengatakan antikris itu bukan datang dari luar. Jangan kita katakan oh dari negara ini, negara itu, negara itu. Memang mungkin ada dari negara-negara itu, tetapi bukan hanya dari negara itu. Kita berdoa supaya jangan dari sidang jemaat ini. Sebab Rasul Yohanes mengatakan manusia itu akan keluar dari dalam sidang jemaat. Manusia yang akan jadi antikris ini akan keluar dari dalam sidang jemaat. Untuk ini saya rasa perlu dibaca.
Sebab ini supaya saudara punya pegangan. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, Ya. seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang sudah ada banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya. Jadi antikris itu sudah ada di dalam sidang jemaat. Oh, kita harus berdoa. Itu sebabnya saya merindukan doa kita dinaikkan. Baik jumlah banyaknya kita berdoa maupun kualitas doa kita. Kualitas doa kita semakin meningkat. Itu artinya semakin banyak daging digugurkan. Semakin banyak kuasa daging kita keluarkan. Supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Ya, memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya, terima kasih. Jadi inilah antikris yang kita akan jaga sekarang. Memang ada 2 macam yang kita akan jaga sekarang, saudara-saudaraku. Yang pertama, supaya kita jangan menjadi antikris. Itu yang pertama. Itu yang pertama harus kita jaga, supaya kita jangan menjadi antikris. Itu nanti akan saya jelaskan. Itu yang harus kita jaga. Dalam ayat tadi katakan yang penting di sini, ketabahan dan iman. Jaga iman. Supaya kita menjadi orang percaya, orang beriman, dan iman yang dijaga. Jangan sampai gugur. Sebab kalau gugur, saudara-saudaraku, besar kemungkinan orang gugur dari iman ini menjadi antikris. Menjadi antikris. Itu yang harus kita jaga pertama. Jangan sampai kita menjadi antikris. Saya bicara ini, saya merasa dorongan kasih Allah begitu keras untuk disampaikan kepada gereja Tuhan. Allah bicara sungguh-sungguh. Kita anak-anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan anak Tuhan pemberontak. Jadilah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi jangan jadi hamba Tuhan yang memberontak. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Sebab nanti antikris itu datang dari gereja Tuhan, yang tidak dilahirkan, yang tidak berasal. Itu pengertian yang lebih dalam. Tidak berasal dari kita, itu artinya anak-anak Tuhan yang ada dalam gereja Tuhan, tapi tidak pernah mengalami pembaharuan. Rasul Paulus istilahkan tidak mengalami keubahan. Padahal kita mendapat kesempatan, kita semua ini diubahkan. Bisa diubahkan. Sebetulnya perkataan diubahkan, arti puncaknya adalah dilahirkan baru untuk menerima jenis kehidupan yang baru. Haleluya. Ini yang Tuhan rindukan. Yang kedua yang harus kita jaga adalah jangan menjadi mangsa dari antikris. Jangan menjadi mangsa dari antikris. Yang menjadi mangsa dari antikris adalah anak Tuhan punya firman, punya kesaksian Yesus, tapi tidak menyembah. Itu mangsa. Itu mangsa. Jadi 2 hal ini kita jaga, saudaraku. Itu sebabnya saya menganjurkan kita berdoa. Saya tidak hanya sekedar menyuruh saudara berdoa, tapi saya mengajak berdoa bersama, berpuasa bersama. Sebab Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak mau
saudara tidak jadi antikris, tapi juga Tuhan tidak mau supaya saudara menjadi mangsa dari antikris. Sebabnya diajak berdoa, berpuasa, supaya kita ditingkatkan oleh Tuhan. Iman kita, daging makin digugurkan, daging ini makin digugurkan, dan kita semakin rohani. Jadi inilah, ada dua macam manusia, saudara-saudaraku. Ada dua macam manusia. Yang pertama manusia alamiah, ini daging. Yang kedua manusia rohani. 1 Korintus pasal yang kedua. Surat 1 Korintus pasal yang kedua. Di sini saudara sudah bisa melihat kadar kehidupan saudara. Cenderung mana? Cenderung manusia alamiah, manusia daging, atau cenderung manusia rohani? Cenderung manusia daging atau cenderung manusia rohani? 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-13 atau 12 lebih dahulu. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, jadi Tuhan kasih rohnya kepada kita. Roh bukan roh dunia. Maksudnya supaya kita mengerti kehendak Allah. Ini roh Allah, supaya kita mengetahui apa yang berasal dari Allah. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Roh itu roh besar. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Iya, saya ingin menjelaskan kepada kita sekalian. Ayat 13 ini perkataan menafsirkan. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan. Ini saya perlu jelaskan, jangan-jangan kita salah pengertian perkataan menafsirkan ini, artinya kira-kira, ditafsir kira-kira. Tapi sebenarnya perkataan menafsirkan ini saya cenderung dalam terjemahan lama dalam bahasa Indonesia ini, terjemahan lama dalam bahasa Indonesia tidak menggunakan perkataan menafsirkan, tetapi berkata, mengatakan. Saya kira dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggris juga bukan menafsirkan. Bagaimana saudara Ince? Berkata. Ya, ini lebih cocok dalam bahasa Indonesia lama juga. Maka barang yang kami katakan itu bukannya dengan pengajaran manusia. Ini yang saya senang menggunakan terjemahan ini. Bukan menafsirkan, tapi mengatakan. Kami mengatakan, bukan menafsirkan, tapi kami mengatakan. Dan karena kami mengatakan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh Allah, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh Allah. Saudara-saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, saya banyak membawa kehidupanku di bawah kaki Tuhan untuk merendahkan diri serendah-rendahnya, supaya dalam menyampaikan firman pikiran ini jangan banyak turut campur, dikosongkan dari pikiran sendiri, tapi supaya pikiran Kristus ditaruh dalam pikiran ini, supaya perasaan Kristus ditaruh dalam perasaan ini, agar menyampaikan firman Allah dengan segala keberanian dan tidak takut, untuk menyampaikan perkataan-perkataan karunia-karunia rohani kepada orang-orang miliknya Allah. Itulah manusia-manusia rohani. Dengar, baca ayat yang ke-15. 14. Tetapi manusia duniawi, ya, manusia daging, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jadi kalau kita dengar
dengan cara daging, dengan jenis kehidupan daging, menggunakan akal kita, menggunakan perasaan kita. Saat firman Allah disampaikan, lewat begitu saja dari kita. Itu sebabnya saya selalu berdoa, Tuhan, memang mereka tidak akan berkhotbah seperti saya berkhotbah, tetapi tinggalkanlah satu perkataan yang bisa masuk di dalam hatinya, supaya manusia ini, anak-anak Tuhan ini, jangan sepenuhnya daging, tetapi ada benih ilahi. Dan benih ilahilah ini yang akan tumbuh di dalam dianya. Suatu waktu dia akan menjadi manusia rohani. Itu doa gembalamu. Saudara tidak mungkin berkhotbah kembali seperti saya sudah khotbahkan. Tidak mungkin. Saudara tidak mampu itu dan tidak usah coba-coba itu. Tapi apa yang saudara perlu sekarang? Benih firman. Sepatah kata menyentuh hatimu. Itu bagaikan benih yang jatuh di tanah hati yang baik. Dia akan tumbuh di suatu waktu, saudara akan melihat benih itu tumbuh. Jangan putus asa karena tidak bisa berkhotbah kembali seperti pendetamu. Jangan putus asa. Seperti gurumu, jangan putus asa. Apa yang diperintahkan kepada saya oleh guru saya dulu, tidak usah muluk-muluk kamu berkhotbah, tapi firman yang pernah jatuh di hatimu, firman yang pernah kamu terima dan praktekkan, saksikan, bicarakan. Itu akan membuat orang bisa mengerti dan diberkati. Itulah doa saya. Jangan sampai sekian banyak perkataan ini. Saya sendiri tidak tahu berapa banyak, berapa ratus atau berapa ribu perkataan yang saya ucapkan. Sepatah kata yang berkesan dalam hatimu, pegang itu, jangan hilang. Sebab di sini dikatakan manusia duniawi, manusia daging yang berasal, yang tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Karena hal itu baginya adalah kebodohan, dan ia tidak dapat mengerti, ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Semakin kita diubahkan menjadi rohani, semakin kita mengerti firman. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat dia katakan, semakin kita bisa memandang Kristus dalam kemuliaannya. Sebab firman Allah ini bukan pidato, dia menampilkan Kristus. Dia menampilkan Kristus dalam kemuliaannya. Untuk kita bisa melihat. Dalam sekali pemberitaan firman, saudara perhatikan. Di sana dijelaskan. Nomor 1, supaya kita lihat diri kita. Siapa diri kita ini? Kalau kita dalam pemberitaan rohani kita bisa melihat diri kita, itu sudah kemurahan Allah. Sebab kalau kita melihat diri kita dalam pemberitaan rohani, dalam pemberitaan firman, tidak ada sesuatu yang baik dalam kehidupan kita ini. Rasul Paulus dalam surat Roma mengatakan, manusia ini tidak ada seorang pun yang benar. Dari wujudnya, dari lakunya, dari perbuatan, dari perkataannya, semuanya tidak ada yang benar. Syukurlah kalau di dalam pemberitaan firman kita melihat diri kita, kita melihat wajah kita, kita melihat ulah kita. Yang kedua, dalam pemberitaan firman Allah, kita melihat wujudnya Tuhan. Wujudnya Tuhan. Dalam keadaan kita yang tidak sempurna, dalam pemberitaan firman Allah kita bisa melihat wujudnya Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 18, dia katakan kita diubahkan. Wujud kita yang jelek tadi, yang rusak, yang tidak keruan itu dibentuk kembali, diubahkan oleh Tuhan seperti wujudnya dalam kemuliaan yang semakin membesar. Itu firman.
Itu perkataan rohani yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini. Bukan khotbah, bukan pidato, tapi firman. Manusia sadar dirinya, sadar keadaan nikahnya, dan dia lihat teladan Kristus jelas ditampilkan dalam firman. Mungkin tidak bisa melihat sendirinya. Saudara-saudara, kalau kita sempat melihat sebahagian saja, apalagi kalau kita sempat memandang wajahnya dia, Rasul Paulus kena sinar wajahnya Tuhan, sinar kemuliaannya Tuhan, dia dirubah sekejap mata. Dia menjadi manusia yang rohani. Tadinya manusia daging, kita diubahkan. Ini yang kedua. Jadi dalam sebuah pemberitaan firman Allah, Tuhan tampilkan ini. Kehidupan kita yang tidak benar supaya jadi benar. Nikah kita yang tidak benar supaya jadi benar dan bahkan suci. Kemudian Tuhan menampilkan pribadinya untuk menjadi teladan bagi kita sekalian. Yang ketiga ditampilkan setan dengan segala sesuatu ulah, rencana, muslihat, tipu dayanya. Dalam pemberitaan firman Allah, setan ini, maafkan saya menggunakan istilah yang tidak enak didengar, ditelanjangi oleh firman Allah. Dalam pemberitaan firman Allah, kalau kita bisa menikmati perkara-perkara rohani dalam pemberitaan firman Allah, kita menjadi sangat siap. Lewat pemberitaan firman Allah, kita diingatkan oleh Tuhan berjaga tentang seteru ini. Setan ini ditampilkan supaya kita tahu berjaga, supaya kita siap, jangan lengah terhadap muslihat daripada setan yang sangat siap siaga untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sebab itu kita perhatikan di sini, kita mendengar itu, kita mau mengerti itu. Jangan seperti manusia dunia yang tidak mengerti ini. Ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ia sendiri tidak dapat dinilai oleh orang lain. Tidak dimengerti sistem kerja rohani. Tidak bisa diikuti secara badani, secara jasmani. Sementara orang rohani bisa menilai sistem kerjanya tubuh jasmani. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, sekarang saya akan singkatkan, dan ini memang suatu hal yang panjang sekali. Fatsal 3 arah. Manusia jasmani, manusia duniawi, manusia rohani. Arahnya kemana? Manusia rohani arahnya kepada tubuh Kristus. Itu Fatsal 13. Manusia rohani arahnya kepada pembentukan tubuh Kristus. Manusia daging arahnya kepada kehancuran. Itu manusia daging. Memang penampilannya berbeda. Manusia duniawi itu ada perselisihan, ada iri hati dan sebagainya. Itu manusia daging. Itu Fatsal 3. Saya tidak uraikan, tapi saudara bisa baca di rumah. Dan kalau saudara mau, Roh Kudus bisa menjelaskan kepada saudara. Roh Kudus akan menjelaskan. Melihat manusia daging, manusia daging, sehingga kita tidak harus hidup dan bertindak seperti manusia tidak dilahirkan kembali. Itu sebabnya saudara-saudaraku, untuk kembali kepada Tuhan, untuk menjadi bertobat di hadapan Allah, Tuhan tunjukkan satu jalan. Kalau kita mau kembali kepada jenis kehidupan kekal, yaitu hidup di dalam surga, hanya ada satu jalan. Yohanes Fatsal yang ketiga, Injil Yohanes Fatsal yang ketiga. Hanya ini jalan. Hanya ini jalan. Yohanes Fatsal yang ketiga. Injil Yohanes Fatsal yang ketiga. Injil Yohanes Fatsal yang ketiga. Kita membaca dalam ayat 1.
adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, Iya. seorang pemimpin agama Yahudi. Iya. Baca terus. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Iya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Iya. Ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jika ia tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, terima kasih. Dilahirkan kembali. Untuk mendapat jenis kehidupan, memang jalannya lewat dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Kita masuk gereja, jangan hanya masuk gereja, sebab kalau hanya masuk gereja, kita belum ada jaminan masuk surga. Kalau hanya masuk gereja. Tapi kalau kita masuk dalam gereja untuk mengalami kelahiran baru atau kelahiran kembali, itu jaminan. Kita diubahkan oleh Tuhan. Tadinya kita di luar, jenis kehidupan kita duniawi. Di dalam gereja kita dibaharui menjadi jenis kehidupan rohani. Praktik kelahiran baru, saudara. Praktik teknis kelahiran baru yang sekarang dialami oleh gereja Tuhan, dikatakan dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air dan roh. Ini sebenarnya, saudara-saudaraku, di dalam suasana pembaptisan. Di dalam suasana pembaptisan, dalam sistem penguraian ilmu, ada yang menyangkal ini pasal 3 Tuhan tidak bicara tentang pembaptisan, tetapi bicara tentang kelahiran baru. Betul. Tetapi teknisnya yang kita alami sekarang ini, saudara-saudaraku, itu di dalam baptisan air. Kita membaca ayatnya. Jadi di sini dikatakan dilahirkan dari air dan roh. Dan ini dialami oleh Tuhan Yesus juga. Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Terus, "Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Iya, dengan Roh Kudus dan dengan api. Pertobatan dan kesucian. Ini suatu pembaharuan. Teknisnya lewat baptisan air. Sebab itu, saudara-saudaraku, baptisan air suatu hal yang sangat penting. Yang setan punya rencana sekarang, itulah yang paling banyak dikacaukan oleh setan dalam gereja Tuhan. Setan mengacaukan baptisan air dalam gereja Tuhan sekarang ini. Luar biasa. Kalau kita melihat secara jujur, kita akan melihat bagaimana pengacauan setan terhadap baptisan di dalam gereja Tuhan. Sebab dia tahu ini teknis untuk masuk dalam proses kelahiran baru.
Kita baru membaptiskan orang 46 jiwa beberapa hari yang lalu, tapi saya merasa perlu membuka kesempatan bagi sidang jemaat yang perlu dibaptiskan air, yaitu nanti pada tanggal 18 bulan Mei, hari Senin bulan Mei, di Gereja Jalan Johor. Kita akan adakan pembaptisan. Saudara-saudara yang akan dibaptiskan, silakan ikut mendaftarkan diri. Kepada tua-tua kita, Bapak Hari Esra hari ini sakit, kita doakan dia. Juga kepada Bapak Yusuf Wibisono. Sebab ini penting, menyangkut kelahiran baru. Tuhan dengan tegas bicara lahir dari air dan roh. Injil Matius ini bicara tentang dibaptiskan air dan baptisan Roh Kudus. Baptisan air menyangkut tentang pertobatan masa lalu, kesucian masa lalu disucikan oleh Tuhan lewat korban Kristus, tapi dibaptiskan dengan Roh Kudus dan dengan api. Rasul Petrus mengatakan itu penyucian akhir zaman. Itulah jenis kehidupan orang yang akan masuk dalam surga. Jadi jangan dibaptis tanpa pertobatan. Kita periksa baptisan, nanti akan diberikan satu penataran tentang baptisan oleh tua-tua kita sebelum saudara dibaptis. Akan ditatar, berikan penataran dalam kebaktian, biar kalau ada kesempatan saya bicara tentang baptisan air. Tapi ini teknis kelahiran baru kita. Jangan sampai salah dalam baptisan air yang sudah dikacaukan oleh setan. Sekarang dalam gereja Tuhan sudah berapa banyak baptisan air. Saya belum dengar kalau ada orang yang menghitungnya berapa banyak, tapi saya rasa banyak sekali. Padahal dalam Alkitab dikatakan hanya ada satu baptisan. Yesus sendiri mengatakan, seperti aku dibaptis. Waktu murid-murid bicara rindu masuk kerajaan surga, duduk di sebelah kanan dan kirinya Tuhan. Tuhan tanya, apa kamu mau dibaptis seperti baptisan yang aku akan terima? Mereka bersedia mau. Mereka katakan mau. Memang itu jalannya. Baptisan air. Seperti Yesus dibaptis. Ini suatu sistem kelahiran baru. Di mana dalam baptisan itu tidak hanya sekedar masuk dalam air tanpa suatu keubahan. Tapi kita harus diubahkan oleh Tuhan menjadi suatu kehidupan yang arahnya benar. Yaitu pembangunan tubuh Kristus. Itu yang diubahkan. Dari kehidupan dunia diubahkan arah kehidupannya kepada pembentukan tubuh Kristus. Menjadi anak-anak Ibrahim. Pelayanan Tuhan Yesus juga begitu. Pelayanan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 3 ini. Yesus dibaptis. Yesus dibaptiskan. Menggenapi kebenaran Allah. Menerima Roh Kudus, mengalami kasih Allah. Inilah anakku yang kukasihi. Akan saya jelaskan pada kesempatan berikut. Tapi saya tunjukkan ini, bahwa Tuhan juga bekerja mengubahkan kehidupan kita. Waktu setan datang menunjukkan kepada Yesus, inilah batu, ubahkan batu ini jadi roti. Tuhan tahu rencana keubahan itu kemana. Tuhan tidak mau rencana keubahan itu menjadi suatu keubahan yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Memang Yesus pada waktu lapar itu membutuhkan roti. Tetapi sebagai orang yang rohani dia tidak utamakan dirinya sendiri. Batu ini harus diubahkan. Tapi bukan untuk roti yang menjadi makanan dari yang lapar ini. Tapi Yohanes sebagai seorang hamba Tuhan yang benar, dia bicara tentang batu yang akan diubahkan menjadi anak Ibrahim. Supaya anak-anak Tuhan yang dibaptiskan ini, supaya kehidupan kita yang tadinya kafir, kehidupan kita yang tadinya berdosa, dibaptiskan bukan untuk menjadi makanan pendeta. Saya terus terang, saya pendeta.
Saya seorang pendeta. Tapi saya lebih baik bicara ini supaya jemaat tahu, sidang jemaat tidak dijadikan anggota gereja untuk supaya menjadi seorang yang menjadi makanan dari seorang hamba Tuhan. Sekian makin banyak anggota makin banyak rotinya. Bukan itu. Jiwa-jiwa ini jangan dijadikan roti untuk memenuhi kebutuhan makanan seorang manusia siapapun juga, termasuk sang gembala ini. Bukan. Tetapi supaya anak-anak Tuhan ini, supaya saudara-saudara dibaptiskan menjadi anak-anak Ibrahim. Matius pasal 3 ayat yang ke berapa itu? Matius pasal 3 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ini yang benar. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, ya, Ibrahim adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Ibrahim dari batu-batu ini. Benar. Kehidupan rohani ini untuk menjadi anak-anak Ibrahim, memiliki, mewarisi kerajaan surga. Jangan dijadikan bulan-bulanan dari seorang siapapun juga untuk menyedot keuangan, keuntungan, menjadi makanan dari seorang siapapun juga. Dalam pengalaman selama ini, kami dikasih makan oleh Tuhan. Satu waktu saya digoda seorang yang sangat kaya. Menurut penilaian saya dia sangat kaya. Kalau saya lihat dia sangat kaya. Dalam suasana yang begitu ini dia punya uang kontan begitu banyak. Saya lihat banyak sekali. Dia katakan, Pak, saya mau kasih gaji kepada Bapak. Saya bilang enggak. Lagi dia sebutkan jumlahnya. Buat saya yang tidak pernah lihat uang, memang jumlah itu banyak sekali. Pada waktu itu banyak sekali. Gaji seorang pendeta dia gaji sekian juta. Waktu itu Tuhan bicara keras. Pada waktu itu saya sudah 28 tahun di ladang Allah. Sudah 28 tahun di ladang Allah. Dan hidup dari pemeliharaan Tuhan. Dalam godaan itu Tuhan bicara jelas. Kamu sudah hidup selama ini dalam pemeliharaan Tuhan. Dengan kemurahan, dengan kasih karunia. Masakan kamu akan tukar pemeliharaan Tuhan dengan gaji yang ditawarkan itu? Waktu itu saya menangis. Tapi kekuatan Tuhan berikan kepada saya untuk menolak. Tidak, saya tidak akan terima itu. Tapi itulah langkah-langkah selanjutnya yang Tuhan tolong. Bahwa kita tidak tergantung dari siapapun juga sebagai hamba Tuhan. Kehidupan kita dari Tuhan. Kalau saudara-saudara ini memberikan suatu persembahan, itu jangan saudara pikir mempersembahkan kepada manusia semacam manusia ini, tidak. Tetapi saudara persembahkan kepada Tuhan. Dan kami sebagai hamba Tuhan dipercayakan untuk menggunakan, harus tahu diri. Kepada istri dan anak-anak saya selalu ingatkan sebelum menggunakan persembahan, berdoa supaya kamu jangan salah gunakan persembahan. Sebab ini tidak dipersembahkan untuk kita, untuk Tuhan. Kalau kita salah menggunakan, menutup berkat untuk jemaat ini. Dan kita tidak mau terjadi itu. Jadikan mereka ini anak-anak Ibrahim, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, bukan untuk dimakan. Kepada murid-murid yang Tuhan panggil untuk menjadi murid-murid, mereka sedang menangkap ikan dan Tuhan katakan, ikut aku akan menjadikan kamu penjala orang. Ikan untuk dimakan, tapi orang atau jiwa-jiwa
diarahkan kepada pembangunan tubuh Kristus. Itu arahnya, menjadi manusia-manusia rohani. Ke arah itulah kita dibawa oleh Tuhan. Sebab itu, saudaraku, menghadapi antikris yang begitu dahsyat hebat nanti ulahnya ini, kemana kita berlindung? Kekayaan tidak cukup untuk melindungi kita. Berapa banyak pun kekayaan kita, bahkan kekayaan itu nanti akan disedot. Kekuatan kita juga tidak mampu. Perlindungan yang paling tepat adalah kalau kita dilahirkan baru. Pertama, kita dilahirkan dari firman Allah. Saya sebut saja ayat-ayat yang sudah baca di rumah. Waktunya sudah terlalu cepat berlalu. 1 Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13, 12 dan 13. Injil Yohanes 1 ayat 12 dan 13. 1 Petrus pasal 1 ayat 23-24. Sudah bisa baca sampai ayat 25. Lahir dari firman. Itu benih ilahi, jenis kehidupan sorgawi. Dilahirkan, bukan mengetahui firman, tapi dilahirkan dari firman. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8, demikianlah orang yang dilahirkan dari Roh El Kudus. Lahir dari Roh Kudus. Kemudian 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7, lahir dari kasih. Ini benih ilahi. Ini jenis kehidupan rohani. Lahir dari kasih untuk mengasihi sesama. Lahir dari firman untuk hidup dalam kebenaran. Lahir dari roh untuk hidup suasana surgawi, kekal selama-lamanya. Dan ini bukan dari manusia, tapi dari Allah. Saya sampaikan kepada kita sekalian, untuk kita mengetahui hidup sekarang ini tidak begitu saja. Kalau kita sekarang dalam krisis ekonomi, kita begitu susah dan sudah banyak yang stres. Kalau kita lengah dengan itu, iblis akan merajalela, semakin jauh menyeret kehidupan manusia ini untuk dibinasakan. Tapi kalau kita sadar, kita akan tahu bahwa lebih susah dari krisis moneter, krisis politik, krisis kenegaraan. Lebih susah adalah krisis rohani yang sekarang sedang melanda manusia tanpa manusia itu sadar. Krisis moneter kita sadar, kita sedang dalam krisis. Krisis politik kita bisa sadar. Krisis kenegaraan, krisis apapun kita bisa sadar. Sebab itu memang suasana dunia. Tapi yang krisis rohani banyak orang tidak sadar. Sementara manusia ini sedang dibinasakan di dalamnya. Manusia tidak sadar. Manusia binasa tanpa sadar. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau pada hari-hari ini kita disadarkan oleh Tuhan. 270 nyanyian rohani. Kita bangkit berdiri, kita melakukan nyanyian 270. Bekerjalah Roh Kudus di sini. Naikkan nyanyian ini dalam doa, dalam penyembahan. 270. Jamalkan
kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Ubahlah kami Haleluya. Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Ucapkan kata-kata ini dari hati yang membutuhkan keubahan. Berkarya dengan kuasa-Mu. Ini adalah karya Roh Kudus dan firman-Nya. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi. Jika saudara merasa jamahan tangan di hati, angkat tanganmu dua. Sembahlah Dia. Kita lakukan kor. Ubahlah kami Bapa. Saat jamahan tangan Tuhan dalam hatimu sedang engkau rasakan adalah kesempatan yang paling tepat untuk mengalami suatu keubahan. Hati yang keras seperti batu bisa hancur untuk dijadikan bahan bangunan rumah Allah, seperti anak-anak Ibrahim. Haleluya. Ubahlah kami. Haleluya. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Berikan kami pengertian Tuhan. Kami Bapa, Haleluya. bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, jadikan kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Sembahlah Allah. Jadikan kami Sementara Allah mengerjakan di dalam kita keubahan. Kita menyadari kesalahan keadaan kita sudah merupakan permulaan keubahan di dalam kita. Lanjutkan pekerjaan Roh Kudus. Turunkan tangan, taruh di atas hati. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Keubahan bukan pekerjaan kita manusia, Berkarya, tapi ini karya Allah di dalam rohnya. kuasa, Karya Allah dalam kuasa firman-Nya. jamal, Karya Allah dalam kasih-Nya yang mau menjamah kita, tiap hati, mengubahkan kita menjadi baru. jadi Berkaryalah dari atas. Sementara itu, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. berkarya, Sembahlah Dia. kuasa, Haleluya, haleluya. Kalau dalam penyembahan ini saudara ingin mengangkat tanganmu, saudara bisa mengangkat tangan. Saudara bisa menyembah sebagaimana saudara bisa leluasa menyembah Allah dengan roh dan dengan kebenaran. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ubahkan kami Tuhan, jamalah kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Ajarkan kami kehendak-Mu. Haleluya, 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 haleluya,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ubahkan kami menjadi suatu kejadian baru. Iblis yang sudah mempermain-mainkan kami tidak dapat memandang kami dalam keadaan baru, sebab Engkau yang sudah membela kami, Engkau menyaluti kami, Engkau menyelubungi kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa dan dengan Roh-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi lanjutkan penjelasan firman-Mu di hati masing-masing oleh kuasa Roh-Mu yang suci. Baik dalam perjalanan kami pulang ke rumah, di rumah di mana kami berada, di saat kami jaga, di saat kami tertidur, di saat kami bekerja. Bisikan firman-Mu dalam kami, mengingatkan kami akan Dikau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi Dikau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.